Pak, mungkin agak kalau di tempat saya Pak Ais agak hang nih kayaknya ini. Oh iya iya. Gak freeze kayaknya Pak S. Istri, Pak. Betul Oh, betul. udah. Bisa dengar Pak Es? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, kita mulai. Saya ini ya, sinyalnya kurang bagus nih. Saya off kamera dulu Pak Ketua. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Izin kami sesuai jadwal kita mau mempresentasikan mengenai kajian yang sudah dilaksanakan oleh kita OJK sebenarnya. Ini kajian awal, kajiannya ini kita sebenarnya ongoing project Pak dengan World Bank gitu. OJK dengan World Bank. Jadi tolong di slide show dong. Halo, bisa di slide show? Ya. Next slide. Jadi ini kajiannya ini Pak, kita ingin tujuan dari kajian ini adalah bagaimana cara nanti kita OJK ke depan itu, bagaimana kita melihat, mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI dan machine learning ini untuk kepentingan OJK. Nah, kita dilakukan bersama-sama dengan World Bank itu ya biasalah standar kajian, kita melakukan studi literatur, studi perbandingan di otoritas lain, kemudian kita melakukan evaluasi. Saat ini OJK sudah di Pak Es freeze lagi ya? Mungkin Bu Ferry bisa lanjutkan. Terus ya Pak. Ya Pak, mungkin saya lanjutkan Pak, izin. ya bentar. Sudah. Oke, Ini saya coba pindah ke gadget yang lain deh. Sambil jalan. Jadi kami Pak Ketua, outputnya itu adalah mengenai rekomendasi use case yang digunakan di setiap sektor, kemudian rekomendasi algoritma dan teknologinya, kemudian peta jalan implementasinya. Adapun cakupan kajiannya itu kita melihat bahwa ini bisa diterapkan di berbagai domain operasional OJK, tapi khususnya operasional pengawasan ya Pak ya. Dan ini kemudian termasuk penggunaan data lintas sektor, tapi kita juga nanti mencoba mengembangkan ini tidak terbatas hanya soal kepatuhan ataupun penilaian risiko maupun deteksi untuk penipuan. Jadi kita mencoba memasukkan dari semua sektor di perbankan itu, baik BPR syariah, bank umum syariah, pasar modal di sekuritas, di emiten, issuers itu maksudnya emiten saham dan obligasi, kemudian perusahaan efek, perdagangan karbon, dan derivatif keuangan. Tentunya beberapa sektor-sektor baru masih dalam pengembangan. PPDP juga demikian, asuransi, penjaminan gapen, kemudian di IAKD juga seperti itu. Kemudian di konglomerasi keuangan kita juga bentar, sudah saya coba di sini pindahin kan. Sudah kedengaran Bu Herianti? Ya Pak, bagus Pak. Oke. Nah, di next slide tolong. Halo, di next slide-nya dong. Ya. Pak Ketua, jadi kita itu mencoba di sini nih, di gambar ini kita ingin menjelaskan sebenarnya Pak Ketua. Jadi kalau bicara mengenai AI dan machine learning, yang pertama harus disiapkan dulu itu adalah big datanya gitu. Nah, kita di sini kita definisikan adalah big data itu adalah
suatu istilah ini yang mengacu pada suatu kumpulan data yang sangat besar yang tidak bisa lagi dikelola atau disimpan dengan menggunakan teknologi penyimpanan atau pengelolaan data tradisional seperti yang kita ketahui selama ini. Sedangkan machine learning itu adalah sebenarnya bagian dari AI di mana di sini digunakan metode atau teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat kesimpulan serta prediksi, jadi yang masuk akal. Sedangkan AI itu sendiri sebenarnya merupakan teknologi dari ilmu komputer yang mencoba nanti kalau sudah dapat dari di next step dari machine learning itu dia mencoba meniru kemampuan manusia untuk melakukan, kalau dalam konteks kita melakukan analisis. Jadi sementara deep learning itu cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau biasa disebut dengan artificial neural network untuk memproses dan mempelajari data, dan kemudian komputer itu belajar secara otomatis dari pengalaman dari data-data yang ada dan pengalaman selama ini untuk mengenali pola perilaku yang kompleks dari suatu data itu. Jadi kalau kita mau masuk ke AI dan machine learning, yang pertama dan harus disiapkan benar oleh OJK itu adalah big datanya. Jadi big data ini adalah fondasi utama. Jadi kita nggak bisa terus misalnya setiap orang ngomong AI, machine learning, dan lain-lain itu, kalau big datanya belum didesain atau disiapkan dengan baik. Karena AI itu bisa bekerja apabila big datanya sudah mature gitu, sudah disiapkan dan sudah matang di data yang ada di kita. Nah, kemudian coba di next slide. Nah, jadi kalau kita dari sisi data, ilmu data analitik, tentunya yang paling basic itu adalah deskriptif. Deskriptif ini sebenarnya sifatnya historical dan trend analysis gitu. Jadi kita melihat data berdasarkan data-data yang ada di masa lalu dan mengetahui pola atau tren dari data-data tersebut. Sedangkan kalau di stage berikutnya, kita di sini sudah bersifatnya sudah lebih diagnostik, dia itu sudah analisis yang lebih mendalam dari tadi trend analysis dan historical data untuk melihat kenapa di masa lalu itu terjadi seperti itu. Kemudian yang kita nanti akan mencoba sampainya ke depan, kita itu mungkin nanti ke depan sampainya kalau berdasarkan data-data yang ada di kita, berdasarkan sifat kita sebagai otoritas, itu kemungkinan kita ke depan akan sampai ke next step, yaitu predictive analysis. Jadi prediktif ini adalah sebenarnya hampir sama dengan kita melakukan forward looking assessment di risk based supervision. Itu adalah kalau kita punya big data dan trend analysis di masa lalu yang sudah kita diagnostik kenapa terjadi tersebut, kita bisa memprediksi peristiwa ke depan dengan pola yang mungkin terjadi berdasarkan data historis. Nah, sedangkan yang preskriptif ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan hasil di masa depan berdasarkan data yang ada. Oke. Ini Pak ya, pelan-pelan ini. Saya juga sambil belajar nih Pak. Saya kemarin diajarin teman-teman ini juga, tapi saya juga sudah challenge mereka mengenai analisis penjelasan ini. Kemudian yang di next slide. Nah, jadi kalau di kita itu, kita sekarang di DPDS Pak, dengan semua kawan-kawan di semua sektor tentunya, kita itu masuknya sekarang ini kita membangun big data di OJK. Yang kita sebut proyeknya itu big data analitik itu. Jadi ini kita kembangkan saat ini, polanya itu masih yang ada di beberapa sektor itu masih sifatnya itu adalah deskriptif yang ada saat ini, profil LJK, profil debitur, konglomerasi, produk, dan rasio-rasio keuangan. Kita masih pada tahap itu. Kemudian di dalam arah ke depannya kita nanti sama dengan di atas, namun informasinya yang lebih komprehensif dengan
berbagai data yang ada di sekarang baik di internal kita maupun nanti dengan berbagai data-data eksternal yang coba kita ekstrak untuk bisa digunakan. Nah, ke depan kita akan masuk ke juga di diagnostiknya. Jadi ini mencoba menghubungkan berbagai data deskriptif untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu peristiwa. Misalnya laba bank yang menurun, pendapatan bunga yang menurun, misalnya penyaluran kredit kepada banyak yang di sektor baja misalnya detail gitu. Kemudian kualitasnya yang menurun dan kemudian juga adanya penurunan harga baja di pasar internasional atau di pasar domestik. Nah, ini kita nanti bisa masukkan data-data ini ke dalam kepada pengawas. Itu yang pada saat level diagnostiknya. Kemudian kalau sudah sampai kita di level diagnostik, kalau sampai di level prediktif, kita misalnya bisa nambahkan lagi data-data eksternal, data-data BPS untuk memproyeksikan tren harga baja ke depan dan memperhitungkan dampak lebih lanjut dari pergerakan harga baja terhadap misalnya potensi NPL dan lain-lain. Kemudian kalau sudah pada stage preskriptif, kita sudah bisa memberikan rekomendasi beberapa tindakan yang dapat diambil untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi. Oke. Jadi mungkin jadi sampai kalau sini dulu ya Pak Ais ya. Ya Pak, silakan, Saya Pak. mau dalami dulu untuk yang tahapan kita nih sampai di mana soal big datanya dan kemudian analytics-nya ya. Ya, Nah, Pak. kalau dari segi big datanya sampai di mana kita sekarang nih untuk masuk ke situ? Ya Pak, coba ada sebenarnya ada Pak di next slide nih, coba Pak. Sebentar Pak, satu slide lagi mungkin sedikit. Oke. Ada satu slide lagi kan yang kita proyek. Bukan yang ini, bukan yang next slide. Yang big data lagi masih. Yang big data di OJK. Nah, gini Pak, ini ada tuh di halaman berapa nih? Sebentar. Bukan sebelumnya tadi, yang tadi betul. Jadi kita itu Pak, sebenarnya kita lagi terus ini proyek yang pengembangan big data ini juga kemarin pertanyaan saya yang sama dengan Bapak, kita di stage mana? Jadi ini kita mulai dari tahun 2020 Pak. Jadi selalu kalau mau mengembangkan big data itu dimulai dengan design thinking. Kemudian kita digunakan sebagai landasan untuk penerapan PKSI BDA kita. Jadi ini terus saja Pak setiap tahun. Jadi kita masukkan data-data dari berbagai sektor. Nah, ini kita gimana saya menjelaskannya ya. Jadi ini ada berbagai skenario mulai dari perbankan, pasar modal. Ini kita dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, contohnya yang sudah applied sekarang Pak. Kalau untuk big data ini, tapi ini ke depan akan terus ya Pak ya. Kalau pengembangan big data ini akan terus 2025, 2026, 2027 karena industri kita kan juga bertambah terus Pak. Ada derivatif keuangan, ada IAKD. Jadi ini pengembangan big data di OJK. Iya, kalau untuk akumulasinya jelas akan nambah terus dengan nambahnya industri dan nambahnya produk ya. Betul, tapi Pak. Dari segi kemampuan kita untuk mentransformasi apa yang ada di kita ini kepada big data system itu bagaimana? Sampai kapan kita bisa katakan bahwa kita sudah menyelesaikan hal itu ya? Kalau akumulasi ke depan ya tentu. Iya Pak. Jadi nanti coba dijawab teman-teman Pak ya. Tapi saya mau jelaskan dua slide lagi Pak. Jadi kita di perbankan misalnya Pak, masuk ke OSIDA perbankan. Nah, sini Pak di halaman berapa nih? Halaman 14. Jadi big data analitik di perbankan itu misalnya, coba perbankan dulu, jangan pasar modal. Halo. Perbankan. 11 maksudnya. Nah, jadi di perbankan itu Pak, jadi kita itu kan kemarin kan udah di launching tuh ada Pak Dian. Jadi kita itu di perbankan misalnya, kita mulai dengan data slick dulu Pak. Jadi big slick itu kan yang sudah relatif mature datanya Pak ya. Jadi slick itu, data-data yang ada di slick itu dikembangkanlah skenario-skenario subteknya. Jadi nah, itu digunakan saat ini, Pak. Saat ini baru sampai pada stage bahwa pengawas kalau mau masuk meriksa,
dia waktu menyusun audit working plan-nya itu sudah menggunakan data slick diproses di dalam OSIDA ini untuk misalnya gini Pak, contohnya. Saya mau meriksa ke Bank Mandiri. Pak, saya mau tahu siapa berdasarkan data slick siapa 50 atau 100 debitur besar Bank Mandiri tersebar di mana aja, profilnya seperti apa, kemudian pengaruh kualitasnya seperti apa, dan itu sebenarnya semuanya sudah bisa diproses pakai OSIDA perbankan. Nah, itu masih pada step menyusun audit working plan, Pak Ketua. Audit working plan itu sebagaimana kita ketahui itu masih early stage untuk suatu siklus pengawasan gitu. Belum terlalu jauh gitu, Pak. Baru Jadi level memang, tools aja itu sih. iya, Pak, itu tools aja, masih tools aja. Jadi Pak, saya paham maksud Bapak. Jadi sampai kapan kita bisa selesai menyusun big data di OJK sektor by sektor itu mungkin saya bisa dibantu nih teman-teman yang lain. Pertanyaan Pak Ketua tadi. Siapa, Bu Ferianti apa Ruli langsung, silakan. Mas Ruli, silakan Mas Ruli. Ya, izin Pak Ketua, Pak AS, Bu Feranti, Pak Agus Firmansyah. Ya, untuk stage-nya Pak. Jadi kalau untuk untuk industri, untuk sektor perbankan, jadi kalau di timeline-nya itu, mohon maaf, mungkin ini agak nge-lag nih. Slide berapa? Slide 10 Pak. Oke. Jadi di slide 10 Pak, itu sebenarnya untuk big data sendiri itu beriringan Pak dengan kita mencoba untuk beberapa skenario yang sudah memanfaatkan artificial intelligence atau dalam hal ini adalah machine learning-nya Pak. Nah, namun demikian karena machine learning ini yang kami gunakan mungkin masih dalam tahap dasar, mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu sudah dalam tahapan yang lebih advance, yaitu menggunakan AI Pak. Jadi masih dalam tahap machine learning Pak. Nah, adapun kalau untuk tahapannya mungkin OJK sendiri itu di halaman 9 ini mungkin saya stop share dulu Pak, ya, izin. Di halaman 9 itu kita kalau OJK Pak itu sudah berada di generasi kedua ataupun generasi ketiga. Jadi sudah di antara G2-nya sudah selesai, kita sudah memasuki yang generasi ketiga Pak. Oke. Tapi ya Jadi kita pra machine learning lah ya. betul Pak. Nah, kita memang sudah memanfaatkan business intelligence, kita sudah memanfaatkan. Lalu kita untuk API sudah memanfaatkan. Nah, yang belum adalah kita mungkin yang lebih advance itu menggunakan cloud Pak, ataupun analisis data tingkat lanjut, di mana di perkembangan kondisi saat ini Pak itu adalah kita memang ada titik di mana kita harus memutuskan apakah kita akan membuka diri kita ke pihak eksternal, yaitu cloud environment atau tidak. Karena itu akan istilahnya menentukan jalan dari penerapan artificial intelligence di OJK, Pak. Tanpa membuka ke cloud mana mungkin? Betul, Pak. Kan Jadi, saya rasa jangan lihatnya sebagai suatu optional gitu ya. Itu either you do it or you don't have the whole system kan. Kan begitu kan jawabannya? Tanpa cloud mana mungkin kita bisa masuk ke sini. Ruli? betul, Pak. Iya, Pak. Jadi, Betul kan? betul, Pak. Jangan dilihatnya sebagai opsi. Kalau mau lihat opsi ya jangan masuk ke sini gitu aja kan. Iya, Pak. Nah, memang kalau yang AI-nya Pak yang lebih advance, jadi kalau yang machine learning ini kan mungkin masih di tahap yang dasar Pak ya, izin melanjutkan. Nah, ada machine learning, lalu dilanjutkan juga ada machine learning dan deep learning. Nah, yang kekinian, yang paling terkini itu adalah generative AI, di mana sekarang mungkin banyak pihak yang sudah memanfaatkan
ChatGPT ataupun DeepSeek. Nah, Ya. kalau sudah masuk ke ChatGPT atau DeepSeek, di sini memang ada proses pembelajaran di mana data-data yang ada di internal kita ini itu di-upload ataupun di-input ke dalam satu platform yang ada di cloud, sehingga nantinya itu dikombinasikan dengan data-data yang lain ataupun algoritma yang lebih canggih lagi, sehingga nantinya bisa memberikan output bagi para pengguna. Bentar dulu, Ruli, bentar dulu. Jangan ke sana dulu. Jadi Pak Siapa? Ketua, kalau cloud untuk penyimpanan atau pengelolaan data, saya masih oke, Pak. Coba kita masuk ke slide berikutnya, ke slide nomor halaman 4. Coba ke halaman 4. Coba ke halaman 4. Jadi Pak Ketua, jadi kan kalau kita lihat, pertama-tama kita mesti pelan-pelan dulu kalau mengenai adopsi AI di OJK ini. Ini kenapa nggak bisa ditayangin ya? Bisa ya? Sudah, silakan. Nah, Pak, jadi di halaman 4 kita kan mesti clear dulu nih apa yang kita 5 kali yang ada machine learning, deep learning, neural network sama di next slide halaman 5 yang ini Pak Ketua. Jadi kalau AI sama machine learning ini, jadi mungkin kalau Bapak sih saya gampang menjelaskan, tapi nanti mungkin ke dalam ke internal OJK ini kita mesti pelan-pelan menjelaskannya. Jadi kalau machine learning ini kan sebenarnya seperti dijelaskan ke depan, ini kan kita big data. Kalau kita bisa pisahkan, big data itu adalah data internal OJK dan data eksternal, ya kan Pak ya? Itu kita proses semua, baik yang berdasarkan reporting maupun berdasarkan kita tarik dari sosial media atau dari mana-mana, tapi kita proseslah di machine learning ini. Ya, mungkin nanti kalau cloud-nya tuh soal penyimpanan. Nah, kemudian kita coba lagi, kita define lagi apakah kita apa sih bedanya machine learning sama deep learning. Jadi ini kalau machine learning kan pakai algoritma statistik yang lebih sederhana dan masih ada sedikit proses manualnya. Kemudian kalau deep learning itu adalah pengolahan yang dilakukan lebih kompleks dengan otomatis karena menggunakan jaringan neural network itu. Nah, ini kalau sampai deep learning kita masih bisa kita upayakan sampai ke stage itu, Pak. Nah, kalau ke generative AI seperti bagaimana ChatGPT dan DeepSeek beroperasi, jadi kan kalau Gen AI ini kan sifatnya dia itu, Pak, dia harus ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu adalah supaya dia bisa proses belajar si AI-nya ini, dia harus terbuka. Terbuka artinya setiap orang bisa memberikan input, setiap pihak bisa memberikan input, dan itu dilakukan di internet gitu. Sehingga dia bisa lebih kaya inputannya, dengan demikian dia bisa melakukan pembelajaran dan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini kita sudah coba cek apa risikonya kalau kita masuk sampai ke stage Gen AI. Jadi karakteristiknya ini adalah big data kita, big datanya Gen AI ini, big datanya itu di jumlah besar terbuka, dan ada satu karakteristik, dia itu harus kolaboratif. Sehingga dia harus banyak orang yang bisa memberikan inputan. Nah, ini ada potensinya buat regulator karena kita di situ punya data-data yang sifatnya rahasia dan kemudian bisa melanggar privasi dari data pribadi. Jadi makanya kita itu masih, kalau orang agak terlalu jauh membicarakan OJK menggunakan AI seperti halnya DeepSeek atau ChatGPT atau yang lain-lain, itu kita di internal, baik saya dan teman-teman DPDS masih agak
agak sedikit khawatir Pak Ketua dengan risikonya mengenai kemampuan keterbukaan dari big data kita keluar. Dengan cons-nya adalah memang daya prediktifnya menjadi berkurang gitu. Kalau kita tidak masuk ke Gen AI, daya prediktifnya berkurang, tetapi mungkin untuk stage awal kita tahap ke tahap apa tadi, deep learning atau deep learning dulu ya gitu ya Mas Ruli ya, sampai ke tahap, kalau kami sih masih tahap yang kalau stage-nya itu ke tahap deep learning, itu pun mudah-mudahan sudah bisa dari sisi metodologinya sudah bisa sedikit agak preskriptif gitu Pak. Mungkin prediktif tambah sedikit-sedikit ke arah preskriptif gitu Pak Ketua, kira-kira yang Oke. kami stage-nya saat ini gitu. Sekarang kan yang kita bahas ini kan katakanlah sampai ke Gen AI-nya ini, apakah memang Gen AI yang sifatnya terbuka ya, open source gini, atau memang yang dibuat sendiri dan menjadi customized ya Gen AI-nya? Iya Pak, maksudnya memang dibuat sendiri dan untuk kepentingan kita, nggak terbuka Pak Ketua. Nah, kalau tidak terbuka, bukankah ada masih peluang bagi kita untuk menetapkan protokol datanya dan data openness dan sharingnya sehingga lebih menjaga ya kerahasiaannya itu ketimbang yang open AI ya? Iya Pak, itu memang hal yang Bapak sampaikan itu isu yang cukup menarik menurut saya. Cuma level of openness dengan level of prescriptive Pak Ketua itu memang linear dia Pak Ketua. Jadi semakin kita open, AI-nya akan semakin preskriptif kan gitu Pak Ketua. Semakin kita limit, dia semakin tidak preskriptif gitu. Memang begitu Pak Ketua risikonya. Tapi itu memang subject to future discussion lah mengenai seberapa jauh kita level of openness daripada AI yang akan kita kembangkan Pak Ketua. Iya, tapi itu satu sisi ya. Di sisi lain, apakah memang kita bisa melakukan hal ini secara gradual seperti tadi ya, satu tahap ke tahap selanjutnya begitu dengan sifat yang akumulatif semata dari segi infrastrukturnya maupun juga data provision-nya dan kemudian pemanfaatannya tanpa ada suatu apa namanya ya trade off ya, trade off ketimbang kita memang memutuskan untuk go all the way sehingga dari awal infrastrukturnya, data provision-nya, big data apa namanya sistemnya dan semuanya memang didesain untuk itu. Nanti yang bagian infrastruktur dan lain-lain mungkin teman-teman bisa tambahkan. Tapi yang saya firm Pak Ketua, yang saya firm adalah big datanya harus kita memang bangun Pak Ketua. Harus memang kita bangun, baik itu data dari internal maupun eksternal ya Pak ya. Dan untuk infrastrukturnya harus mendukung. Sampai situ saya firm Pak. Tapi sampai ke depannya mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan tambahan kepada. Iya, maksudnya ya sama ya kan. Yang kalau big data dari internal, saya rasa we have no issue lah ya. Iya Pak. Ini persoalannya adalah sekat-sekat aja lah. Itu kan ya udahlah ya. Gimana pun juga kan memang harus dihapus itu ya. Iya Pak. Itu akan kita terabas kalau itu ya Pak. Ya. Tapi yang eksternal ini ya, oke, bahwa itu berangkat apa namanya perluasannya itu bertahap, oke. Tapi kembali lagi ya kalau memang maksud kita dari awal adalah untuk sampai ke level yang paling tinggi, pertanyaannya tadi ya, apakah tidak lebih baik kita desain dari awal sudah seperti itu?
bahwa Pak. kemudian mengenai protokol kerahasiaannya dan data privasinya dan sebagainya, ya tentu ini pun berkembang terus kan, baik sebagai theoretical, sebagai applied condition maupun juga sebagai regulation dan regulatory frameworknya kan juga berkembang terus. Betul, Pak. Tapi Iya, Pak. pilihannya kita ada di mana nih? Mau konservatif yang staging gitu ya, dengan risiko trade-off-nya kehilangan waktu untuk bisa mencapai yang terbaik, atau ya memang kita siapkan dari awal udah go all the way. Itu sih kaitan pertanyaan strategisnya ya. Iya, Pak. Saya setuju, Sehingga Pak. nanti Saya setuju, semua tapi data lain ya, semua data yang existing maupun yang akan kita bangun sudah langsung lompat ke desain dan struktur yang masa depan gitu, nggak mulai lagi dari belakang, nanti konversi lagi, transisi lagi, akhirnya kita muter-muternya lebih lama daripada lompatnya nih. kalau saya cenderung lompat aja, Pak. Lompat Nah aja, itu Pak. ya, itu maksud saya. Nah, Iya, Pak. pertanyaan keduanya tentu adalah at what cost kan gitu. Iya, Pak. Nah, at what cost dalam arti pertama kalau risiko-risiko tadi adalah cost as regulator ya. Iya, Pak. Nah, kedua financial cost. Iya. Nah, kalau financial cost-nya ini saya mau dorong adalah ya this is our top priority. Setuju, Pak Ketua. Nah, Memang, udah. Bang, mungkin ya nanti kita tahun ini kita beli apa dulu tahun Iya, depan gampang, Pak. itu soal roadmap lah ya. Ya, Pak. Soal roadmap di kita dan soal roadmap di infrastruktur IT-nya dan kemudian roadmap midterm, rencana kerja jangka menengah gitu ya. That's fine. Nanti kita masalah prioritas dan realokasi aja. Ya, Pak. Tapi essence-nya ke situ maksud saya. Sehingga kita nggak kesana kemari bereksperimen for the sake of safety first dan affordability, akhirnya kita ketinggalan. Ya, Pak. Pakat, Pak. Saya kita pokoknya ideal stage saja gitu, Pak. Ya. Jadi kita aim ideal stage saja udah. Ya. Soal kerangka hukum, etika, protokol, oke, of course kita nggak bisa mendahului dan kita harus tentu jangkarkan ke kondisi nasional, jangan lihat kiri kanan, best practice-nya lah. Ya, Pak. Saya kira kami setuju, Pak, gitu aja, Pak. Kita kalau nggak kita nanti kayak hilang bolak-balik Ya. di sektor itunya, Pak. Gitu. Iya, nanti pada saat begini kita masih bicara satu pakai si Jingga, satu pakai si Putri. Nah, kita udah mau bicara kemana, masalahnya masih di mana. Nah, ini dalam perjalanan ke depan yang begini-begini akan terulang-ulang terus kalau kita nggak best practice standardize ya. Iya, Pak. Kita ribet urusin dapur aja ntar. Iya, Pak. Kita MH aja, Pak, udah nggak apa-apa. Ya, Pak. itu dia. Maksud saya poinnya itulah. Ya, Pak. Oke. Termasuk dari teknologi yang direkomendasikan dan lain-lain nanti kita akan mengarah ke sana aja, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi unavoidable untuk pakai cloud. Ya, itu hanya bisa menunda aja, tapi kalau udah ujungnya sampai sana unavoidable. Iya, Pak. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya kalau cloud untuk data processing, data storage dan lain-lain, saya nggak pada masalah, Pak. Yang penting tadi itu yang saya masih reserve itu, Pak Ketua, adalah waktu kita di stage AI-nya itu, Pak. Di stage AI itu di AI stage yang mana kita maunya gitu. Itu nanti di belakang lah kita urus, Pak Ketua. Jadi seberapa terbuka kita untuk menerima inputan dari pengguna gitu, Pak. Dari pengguna maksudnya. Dari public at large kan gitu, Pak. Kalau DeepSeek itu kan, DeepSeek sama chatbot itu kan semakin orang banyak pakai, semakin orang banyak koreksi, semakin orang banyak ngasih input, kan semakin pintar gitu kan, Pak. Iya, betul. Nah, kita nanti daya prediksinya AI yang mau kita kembangkan ini sampai seberapa terbuka kalau kita di OJK kan gitu aja. Itu aja nanti kita desain. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa terbuka, ada beberapa bagian misalnya
regional analysis, apakah satu daerah itu sudah terlalu penuh sektor jasa keuangannya atau belum. Mungkin gitu-gitu, economic need test dan lain-lain, mungkin kita bisa terbuka kan gitu Pak. Orang bisa ngasih inputan sehingga kita bisa lebih preskriptif. Ya, tapi mungkin nanti kita di ujung lah Pak, kita baru masih agak Ya, lama. tapi juga. apakah, sekarang coba sedikit aja diskusi masalah ini ya. Ya, Pak. Apakah itu memang berlaku dua arah? Apakah dia tidak bisa ada pembatasan ataupun filtering protokol yang berbeda? Misalnya untuk data masuk kita terbuka, Ya. tapi untuk akses data keluar, nah itu ada pembatasan. Nah, saya nggak tahu Pak Mas Ruli, bisa dijelaskan Mas Ruli, yang ininya Mas Ruli. Betul Pak. Interaksi Gen AI. Silakan Mas Ruli. Izin Pak Ketua, Pak AS. Jadi ada metode yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, memang ada semacam software yang bisa membatasi berapa jumlah data yang bisa kita upload ke cloud sebagai bahan cloud itu untuk belajar, itu bisa kita batasin Pak Ketua, Pak AS. Lalu yang kedua, yang mengakses juga tentu bisa dong kita batasi ya. Kalau akses itu bisa kita batasi juga Pak. Iya, dari luar OJK atau luar pengawas dengan lain-lain gitu. Kalau dari luar Pak izin, jadi yang kita upload itu bisa saja nanti jumlahnya itu jumlah data sampel Pak, data real tapi sampel. Jadi pihak eksternal hanya bisa mengakses banyak data sampel yang kita upload Pak. Jadi data keseluruhannya tetap berada di OJK Pak. Nah, berarti bisa ya ada harapan Pak. Rambu-rambu itu ya pembatasannya. Oke. Ya udah, kalau itu yang kita khawatirkan tadi kan seakan-akan kalau kita sekali upload berarti akses juga menjadi terbuka gitu. Padahal kan masih bisa ada proses itu ya. Itu sih yang saya ingin ketahui ya. Silakan Pak Wes. Saya juga pengen paham yang itu Pak. Jadi kan memang secara basic teorinya kan semakin terbatas ya, berarti inputannya juga terbatas. Tingkat kepintarannya dari si AI ini kan juga akan semakin limited kan gitu Pak. Maka kenapanya Gen AI, ChatGPT dan lain-lain itu sangat terbuka, orang bisa koreksi, bisa bisa kasih inputan, semakin lama dia semakin belajar kan gitu Pak. Ya, tapi kita coba Pak, kita coba. Ya, tapi gini Pak, saya coba makanya Ruli dan Bapak Ibu yang ngerti nanti silakan dalami ya. Jadi begini kan, misalnya untuk informasi universal yang umum sama sekali, kita connect aja misalnya dengan si ChatGPT, DeepSeek segala macam itu gitu ya. Ya. Nah, tapi bukan berarti orang yang akses kepada ChatGPT dan DeepSeek bisa akses kepada our customized Gen AI, karena itu dipakai untuk kebutuhan terbatas gitu. Apa nggak bisa begitu? Ya, coba saya menarik ini pertanyaan. Kalau yang Pak AS maksud itu seakan-akan memperkaya si DeepSeek sama ChatGPT adalah dengan mengupload data kita ke sana, lempar sehingga semua orang seluruh dunia. Pak, maksud saya kalau kita gini Pak. Maksud saya kita misalnya kan ada bukan ChatGPT Pak. Maksud saya gini. AI OJK misalnya gitulah Pak, nama apps-nya namanya AI OJK gitu Pak, namanya bukan ChatGPT Pak, namanya AI OJK gitu Pak. Itu kan dia source-nya dari big datanya OJK yang tadi sudah kita lengkapi dengan data internal dan eksternal. Sudah kita kelola dengan machine learning, terus kita taruh di app kita punya Gen AI-nya OJK lah ya. Nah ini si Gen AI ini Pak Ketua, sampai saat ini pengetahuan yang saya tahu adalah dia harus terbuka kepada orang luar untuk akses supaya dia lebih pinter, gitu Pak. Supaya dia lebih pinter, gitu Pak. Bukan kita konekkan dia ke ChatGPT ya. Mungkin nanti somewhere di internet bisa connect sendiri. Tapi kita memang mau pakai ini. Tapi dia harus diperkaya
tidak hanya berdasarkan big datanya OJK, tapi harus ada inputan dari orang lain, dari luar, dari expert, dari siapa yang bisa mengakses itu kemudian memberikan inputan. Oh ini nggak benar gini ya, oh ini nggak benar gini gitu, Pak. Itu sebenarnya Pak, yang saya masih di stage itu saya Iya, masih agak gamang. kalau menurut saya ya, lagi-lagi nanti yang teman-teman tolong dianalisis dan dikaji. Kalau itu memang akhirnya seakan-akan unlimited usage ya, semua pakai untuk semua hal, bahkan cuma untuk sampai nulis-nulis skripsi sampai apa gitu, ya memang bisa begitu. Ya Pak. Tapi kalau kemudian itu kebutuhannya terbatas bagi pengawas gitu ya. Ya. Sehingga memang kita nggak perlu selengkap-lengkapnya data dari semua peng-input yang lain, karena memang kita nggak perlukan sejauh itu. Ya Pak. Nah, jadi lebih terbatas, selektif, sehingga kemudian walaupun tidak menjadi super pinter dibandingkan yang lain, tapi untuk kita sudah sangat memadai. Ya sudah sangat membantu gitu Pak ya buat pengawas ya Pak. Iya Pak. Iya, misalnya gini nih, yang kemarin Pak AS aja jawab soal apa tuh namanya, rekrutmen LPS. Iya Pak. Itu Pak AS kan yang nulis ya. Iya Pak. Nah, itu kan Pak AS jawab berdasarkan SLIK begini, berdasarkan sigap begini, berdasarkan si pelaku begini, berdasarkan si putri begini kan. Iya Pak. Iya. Itu satu lagi apa tuh, yang satu lagi ada 5 kalau nggak salahnya. Ada si andiknya si ini, Dehuk, pendidikan. Si Andik ya, kalau dia nggak tercela hukum segala macam itu kan. Iya Pak, iya Pak. Nah, si Andiknya begini, nah, lalu kita tambah misalnya akses, kita tambahkan inputannya adalah sosial media bagaimana, apa begini gimana gitu kan. Jadi Ya, nggak satu gitu, tapi kita jadikan terintegrasi jadi big data. Sekali Ya, Pak. dipencet namanya Pak AS, keluar gitu kan. Iya Pak, harusnya gitu Pak. Ah, kira-kira gitu. Itu kan yang sederhana, belum sampai ke preskriptif, apalagi gen gitu ya. Ya Pak. Nah, tapi untuk kita sih cukup di situ. Baik, Bahwa kemudian si A-nya itu atau si B-nya dulu waktu SD-nya pernah berantem sama gurunya dan sebagainya, kita juga nggak perlu juga. Iya, iya. Nah, kan, buat apa kita sampai situ? Ya kan? Iya, Pak. Nah, misalnya ya, ini tapi di lain pihak kita sudah bisa pakai itu, bahwa kemudian satu saat bisa saja kita harus sampai ke sana, ya bisa aja. Tapi sebagai basis infrastruktur dan kebutuhan kita sudah memadai betul itu. Ya? Saya udah nangkap Pak. Maksud Bapak Pak, udah Pak. Itu dia. Udah firm Pak, udah firm saya. Jadi gini Pak, jadi kalau gitu Pak, stage-nya kita selesaikan dulu lah ini big data di sektor-sektor utama dulu deh. Kita rapikan benar Pak, big data sektor-sektor utama. Betul. Kita integrasikan ke dalam paling nggak machine learning sampai deep learning ya, sehingga bisa keluar apalah gitu kajian-kajian gitu Pak. Ya, Pak. Saya udah nangkap Pak stage-nya itu. Jadi yang penting bisa semua datanya terintegrasi, baik yang internal kita maupun nanti data eksternal terdapat mungkin kan gitu Pak. Terdapat mungkin dari BPS, dari Bloomberg, dari penyedia data, dari sosial media yang terkait. Nah itu sampai situ aja kita udah cukup bagus Pak, bisa sampai situ. Iya, itu dia. Iya Pak. Kalau tadi nyambahin dikit misalnya internal garis miring eksternal, tambahin dengan anti scam center data. Iya Pak. Nah, itu tiba-tiba masuk 16 bank, 5 payment, 5 platform, udah tiba-tiba nambah aja sendiri gitu. Iya Pak. Nah, bahwa kemudian itu tetap kita pakai hanya untuk internal usage, yang punya bank segala macam kita nggak share kan bisa aja. Itu kan diskresi kita. Iya Pak. Nah, itu. Iya Pak. Iya Pak, saya kira kita udah bisa nangkap ya Bu Ferianti ya, Mas Agus, Mas Ruli udah bisa nangkap ya arahnya Pak Ketua ya. Ya Pak. Teman-teman. Jadi kita inikan aja Pak Ketua, siap Pak Ketua kita. Tapi untuk in terms of IT dan ininya Bu Ferianti, Mas Agus, Mas Ruli di aim high aja gitu. Jadi maksudnya bahwa kita bekerjanya in stage gitu, mengelola data dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk teknologi
teknologinya kita pakai yang maksimum yang kita ketahui sekarang gitu untuk mendukung itu semua. Bahwa nanti pengadaannya dan lain-lainnya kita buat is a matter of roadmap seperti arahan Pak Ketua tadi ya, kita sesuaikan dengan teman-teman di DPSI dan DPSU untuk barang pengadaan dan duitnya. Ya Pak. Siap Pak. Ya. Siap Pak Ketua. Nah, satu hal lagi kan juga PMO lagi lihat untuk subteknya. Ya, Ya. Pak. Lalu kemudian perbankan kan tadi guideline untuk industrinya, ya. Iya Pak. Iya Nah, Pak. biar aja nih semua jalan, ya. Jangan dilihatnya semacam overlapping, inefisiensi dan sebagainya, bukan. Karena ini memang ruang yang sangat luas, ya. Biar aja jalan. Nanti kita kerucutkan sambil prosesnya. Ya, Pak. Nah, karena ujungnya yang paling powerful itu adalah nilai dari AI itu sendiri yang kita manfaatkan gitu ya, bukan infrastrukturnya, bukan sistemnya, tapi pemanfaatannya itu pada akhirnya kan. Kalau semuanya udah kebentuk terus kita nggak pakai, terus mau ngapain? Iya Pak. Ya Pak. Ada nilainya juga kan. Iya Pak. Saya juga dengan Pak Iren ngomong ini, saya diamin aja Pak. Saya bilang silahkan aja yuk jalannya terus. Pokoknya saya siapin big datanya, karena at the end Pak, memang apapun mesin itu atau AI itu kan mau bekerja kan harus datanya harus kuat dulu Pak, kalau nggak sampai Iya Pak. Iya, terus juga ya. Oke, sekarang let's talk about big data. Tadi yang saya analogikan untuk yang si LPS tuh. Nah, apakah memang nantinya kita tetap perlu 5 apps itu, 5 sistem informasi itu masing-masing berdiri sendiri? Ya Pak, nah, nanti kita masukkan semua dalam satu reporting yang sama. Iya. Pak. Kalau pada akhirnya semua bisa jadi satu terintegrasi, itu malah penghematan 5 sistem. Iya Pak. Nah, efisiensi data, efisiensi effort, efisiensi financial juga. Iya Pak. Jadi gini Pak, nanti kalau kita sudah tahu bagaimana penggunaan, nanti satu-satu kan bakal dimatiin tuh. Lu lewat jalur sini aja, itu Pak. Dan dimatiin satu-satu nanti aplikasinya. Iya. Nah, berikutnya lagi efisiensi SDM. Waduh, banyak benar. Jadi akhirnya, makanya saya bilang, nilai paling tinggi itu adalah kita memanfaatkan ini secara optimal. Bukan di keteng-keteng satu-satu begitu. Iya Pak, setuju Pak. Makin cepat kita ke sana, makin cepat juga kita akan capitalize manfaat yang besar itu. Iya Pak. Cuma memang begini Pak, kesulitan kita, terutama DPDS dan saya gitu Pak, selalu sulit menjelaskan bahwa kalau mau bicara AI, tidak ada kata tidak setuju, tapi kita rapikan dulu big datanya ini gitu loh Pak. Maksudnya aja nggak susah saya menjelaskannya ke orang-orang gitu Pak. Mungkin Pak S mesti begini mikirnya, what does it take? Iya, apa itu? Apa yang diputuskan? Apa yang diperlukan decision-nya? Suatu keputusan tertentu at what level? Nah, apa itu? Putusan RDK atau SE atau apa-apa? Ayo kita buat aja. Oke Pak, kalau nanti kita siapkan Pak. Jadi saya akan maju supaya nanti, tapi kan saya punya gambar dulu, nanti saya perlu apa gitu. Bahwa kita harus concern untuk penyiapan big data di OJK White ini. Jadi semua fokus ke sana gitu Pak. Karena kalau kita mau sampai ke AI, kalau ini nggak selesai, nggak cuma juga gitu Pak. Lihatnya begitu. Jadi lihatnya sebagai satu roadmap menuju AI, dan prasyarat pertama adalah big data, dan untuk itu perlu keputusan apa. Jadi jangan berbasis himbauan-himbauan. Baik Pak. Siap Pak. Ya. Ya Pak. Kita akan ke sana Pak. Jadi kita nanti coba majukan lah Pak. Tapi tunggu matang dulu, saya matangin dulu nih bahannya Pak. Nanti kita majukan ke BS Pak gitu Pak. Ya. Dan kan banyak juga teman-teman yang ngerti AI gini ya, sambil sosialisasi dan komunikasi, mereka semua dukung semua nih. Kan semua pasti excited kalau masuk ke sini ya. Ya Pak, nanti kita bahas dengan PMO, dengan DPSI, dengan DPA dan DPSU Pak, supaya sama-sama satu suara dulu, kita sepakat dulu nih ya bahwa ini kalau masuk sini, kalau mau bicara AI kita kerjain dulu big datanya bareng-bareng gitu loh Pak. Gitu. Ya, betul. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Gitu Pak Ketua. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak arahannya Pak. Kita udah siap. Baik, makasih Pak S, Bu Ferry ya, Agus, Ruli, semua, makasih ya. Terima kasih Pak.
Kasih banyak Pak Ketua. Kawan-kawan yang lain tunggu bentar ya. Siapa? Jadi gitu ya Bu Ferianti dan teman-teman tolong. Tapi sebelum ke BS, kita rapikan dulu dengan PMO, dengan PPSI, dengan DPS UMU, ya, terutama ininya. Jadi kita intinya itu adalah ya sama, sebenarnya sama kayak judul kajian ini. Bukan kajian awal ya. Langsung aja tahapan implementasi artificial intelligence atau machine learning di OJK. Gitu kira-kira. Kita mau mendesain ini. Roadmap atau apa terserah deh namanya. Tapi yang pertama harus difokusin penyelesaian penyiapan big datanya dulu gitu. Jadi di sektor perbankan apa yang harus dikerjakan, sektor ini apa, ya. Nah kemudian kebutuhan IT-nya apa, itu dulu aja semua diupek di situ terus Gus, digenjot aja di situ terus sampai selesai, sampai kebutuhan IT. Nanti kalau mau ke machine learning apa ada IT yang dibutuhkan, infrastrukturnya apa, kan gitu. Iya Gus, Pak paham ya maksudnya? Iya Bu, iya Pak. Ya kan? Ada komentar lagi dari tadi, diskusi tadi dengan Pak Ketua. Silakan teman-teman dulu deh Pak. Rulinya mana? Ada hilang? Ada. Ya, Pak. Ada yang miss kami sama Pak Ketua Rul. Ada yang miss kami dari sisi. Nanti yang harus dipelajari sih Pak, kami akan pelajari Pak, itu masalah tadi yang kalau kita apakah kita bisa membatasi begitu kita menyatakan kita open gitu Pak ya? Bisakah kita membatasi orang lain untuk akses informasi tadi gitu? Sementara kita ingin ngambil semuanya kan supaya kita semakin pintar nih AI-nya. Ya. Kita pengen ambil semuanya dari misalnya dari DeepSeek atau dari manapun gitu. Tapi begitu orang lain mau akses itu kita batasi. Nah itu yang perlu kita coba pelajari nanti. Iya. Saya sama. Banyak keluar gitu. Tapi saya sih. Tapi kalau Pak aim aja dulu ke sana. Maksudnya gini, aim high-nya itu dalam konteks infrastrukturnya, Gus. Saya sependapat dengan Pak Ketua. Infrastrukturnya kan beda-beda tuh nanti. Lu butuh apa, butuh mesin apa, butuh apa ke sananya, ya kan? Iya, Pak. Aim-nya ke sana dulu untuk infrastrukturnya, tapi nanti kalau memang nggak bisa, kita nggak nyampe ke sana. Misalnya mendesain app AI-nya, ya nanti nggak nyampe ke sana kita. Tapi ya sekarang ini kita apa dulu yang dibutuhkan untuk semua itu semua aim high. Jadi saya pengen tahu, misalnya untuk kita menyiapkan big data di OJK wide setiap sektor, itu perlu apa? Untuk masuk ke machine learning, kita perlu apa? Iya Ya, Pak, ya? karena levelnya kan tidak sama ya Pak. Data itu tidak sama levelnya itu kan. Jadi Ya, makanya nggak apa-apa. nanti akan sangat berbeda kan Pak. Setuju. Tapi maksudnya ya di stage mereka tuh, misalnya perbankan, data ini. Siap. PPDP, data ini ya. Apa aja disetujui di stage saja bahwa mereka masih lambat ya. Nanti mereka harus kejar gitu. Ya Pak. Nangkap sih Pak. Mungkin yang tadi yang disampaikan terakhir itu yang kita terbuka tapi tertutup gitu kan, terbuka menerima tapi tertutup untuk memberi. Mungkin itu stage-nya yang stage keberapa ya Pak ya menurut saya. Ya. Nanti dulu. Nah, saya itu, tapi yang penting gini, yang saya udah senang itu Pak Ketua udah sepakat bahwa kita sudah bisa mengconvince beliau bahwa big datanya harus selesai dan matang gitu loh. Ngerti nggak? Itu dulu yang penting. Data eksternal dan lain-lain itu. Nah, kita perlu apa? Misal kau bilang kau mau nyedot data dari sosial media, ya kau perlu apa? Ya kan? Kita perlu apa gitu? DPDS perlu apa? Perlu mau ngambil data ini ya gitulah. Saya pokoknya desain ini. Saya paham ini kerjaan besar ini, tapi ya cobain terus aja World Bank-nya gitu, ya. Iya, dibuat ribet World Bank yang nyusun roadmap-nya gitu. Ya kayaknya harus ngajak World Bank juga. Iya, dibuat ribet dia gitu. Iya. Mungkin kita susun arsitektur big datanya kali Pak ya, arsitektur big data menuju roadmap-nya lah seperti biasa. Iya, menuju AI-nya gitu ya. Full AI gitu kan, iya. Iya. Big data menuju fully implemented AI misalnya gitu, atau Iya. supaya jelas. Iya, tapi yang penting sekarang yang saya sudah berhasil kita meyakinkan bahwa Pak Ketua itu nggak bisa orang ngomong AI sembarangan kalau big datanya belum jadi kan gitu udah kebeli dulu itunya Gus gitu. Betul Pak. Ya kan, jadi dia nggak ada semua orang ngomong nanti Iren ngomong AI ya, malah kau AI gitu, lu pakai AI apa? Lu belum bisa punya intelligence kalau data lu nggak lengkap, nggak jadi pintar lu kalau data lu nggak banyak. Betul.
Oke ya, gitu ya. Saya paham nih sulit nih. Berat Rul, enak aja lu Rul. Ya Iya gitu ya Pak. Bu Ferianti ya. Saya live ya, izin live ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat Bagus. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita diskusi sebentar aja lah ya, nggak pakai kan semua ada nih. Mas Bondan, sorry ya, ternyata Bapak benar-benar fokus ke AI aja, nggak ada ruang tadi untuk membahas. Siap, Nanti kan siap. Kalau Bu, iya. Nah, Ada ini waktu aja lagi tadi. nanti. Saya mau cut tadi kayaknya suasana nggak enak. Bapak lagi pengen arah itu aja gitu ya. Jadi nggak mau ke distract lah intinya gitu. Nggak mau ngelanjutin presentasi juga, tadi langsung pergi udah. Kan Iya. presentasi belum selesai itu, Mas Ruli udah siap presentasi, udah pakai dasi tuh. Ya, dan dia nggak mau ngambil suasana yang lain lah gitu ya. Heeh, udah ada kesimpulannya begitu, udah gitu. Silakan pikirin sendiri gitu. Bu Ferry, izin apakah saya live juga Bu ya supaya teman Ya, Ibu boleh. bisa. Ya, siap. Izin Bu, Bapak. makasih banyak Ibu, Saya makasih. dapat Assalamualaikum. info tadi ya Ya, mengenai makasih Mas Bondan. Iya, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita di itu aja kali ya, di ruang rapat aja lah lebih enak. Iya nih offline semua kan hari ini kan masuk kan? Kita di ruang rapat aja. Thank you ya teman-teman. Iya, Tapi Bu. nggak ada snacknya Bu. Ya nanti saya pesanin gampang. Beli gorengan sana. Mau makan gorengan, saya beli nih kalau Pak Saya Agus. enggak, Bu. Anak-anak seneng gorengan, Bu. Siap Bu, Sama siap. Nani, Siap Bu, Bu Nani. siap Bu. Oke, ya, izin live ya. Udah lama nggak beli.